sini ada 100 orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Nama saya Noah, saya berasal dari Amerika Serikat. Saya belajar bahasa Indonesia di Bandung karena saya tinggal di situ. Nama saya Ki Jong-eun dari Korea Selatan. Saya belajar bahasa Indonesia karena jatuh cinta pada Indonesia. Dulu susah banget, tapi kalau sekarang sudah aman. Nama saya Abdul Ghalib, saya berasal dari Sudan. Saya belajar bahasa Indonesia karena saya suka tinggal di Indonesia dan suka orang-orangnya. Terus kalau suka orangnya harus belajar bahasanya sama budayanya. Nama saya Rihab, saya dari Tunisia. Saya tertarik dengan bahasa dan belajar hingga susah karena ada banyak kalimat dari Arab, dari bahasa Arab. Nama saya Sen Ali, saya berasal dari Kamboja. Bahasa Indonesia bagi saya itu sangat mudah untuk dipelajari. Nama saya Stella, saya dari Bulgaria. Sudah 7 bulan saya belajar bahasa Indonesia. Halo guys, ini saya sudah siap untuk ikut. Sebenarnya tidak juga. Nanti siang saya akan baru ganti baju adat. Tapi kalau sekarang untuk nonton saya sudah siap. Pakai ini, pakai tas festival handai, pakai rok Bali dikasih festival handai, mantap. Iya, oke. Saya kurang tahu ya kenapa ya, tapi senang sekali tiba-tiba. Tapi gugup juga sih. Ya, tapi senang dulu. Menikmati hari ini. Ini saya lagi mau makan, mau sarapan dulu, terus mau ganti kunci karena ini rusak. Dan mungkin pergi nonton lomba yang lain. Bye bye. Oh iya, Guys, siap. nervous, gugup. Siap. Kamu juga sudah datang? Wisi. Nama saya Christina. Oh, Christina, dari mana? Dari Jerman. I'm Jong-eun from Korea. Okay. You just can call me Ki. Wait, if it's German, danke. Ja, Guten. guten Tag. Okay. I really love the song from the movie. Senjati. Cinta Senjati, maybe. And I heard the singer is really popular in Indonesia too. Enggak cinta Lestari. That one. What's your name? Nanti. Isabel. Marie Isabel dari Bulgaria. Yeah. She's from. 2, 1, silakan diputar rodanya. Selamat siang, Bapak dan Ibu-ibu Dewan Juri yang saya terhormat. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Perkenalkan nama saya Jong-eun Ki. Sebenarnya aku mau Ki Jong-eun. Nama saya Ki Jong-eun dari Korea Selatan. Saya mahasiswa di Universitas Hamburg. Jurusan saya adalah Malaysia Indonesia Language Interpretation and Translation. Nah, kenapa saya jadi ikut Festival Handai Indonesia? Pertama, saya pernah tinggal di Indonesia selama 10 bulan. Dan 10 bulan itu saya rajin belajar, rajin berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia. Jadi saya mau buktikan bahwa saya berhasil selama 10 bulan ini. 10 bulan itu tidak buang waktu saya. Jadi saya mau buktikan itu kepada saya sendiri, bukan ke siapa-siapa pun. Ya, itulah kenapa saya mau jadi ikut program festival ini. Saya sebenarnya jatuh cinta pada Indonesia. Oleh karena itu, saya pernah pikir sayang jika hanya saya yang tahu itu. Saya mau seluruh dunia tahu bahwa Indonesia itu negara yang bagus, alam yang indah, orang-orang yang baik hati, dan lain-lain. Kenapa saya pilih dua puisi ini? Karena bisa merasakan rasa perjuang. Karena kita kan sama-sama dijajahi. Terus
ketika saya baca puisi itu, saya bisa merasakan bahwa ini kita harus berjuang, ini iya, itulah. Sudah selesai, saya akan ditanya mungkin beberapa pertanyaan dari Dewan Juri. Saya akan jawab dengan tenang, santai. Iya Pak, saya jawab itu ya Pak. No. Oke. Semoga bisa lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini ada video yang cukup menarik ya. Ada seratusan orang yang terpilih di tahun 2024 ini yang diundang ke Indonesia dari seluruh dunia, dari kurang lebih 50-an ya negara yang berhasil untuk mengikuti lomba di Festival Handai 2024 yang diadakan oleh Balai Pustaka Indonesia. Mereka adakan di Bali untuk tahun ini ya. Nah, kalau kita perhatikan video tadi, ternyata orang-orang asing ini sudah begitu lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia. Artinya di sini lidah mereka sudah benar-benar lidah Indonesia. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini akan berlangsung terus-menerus sehingga bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang semakin dikenali oleh dunia. Nah, ini adalah salah satu usaha Indonesia untuk menyebarkan, untuk mempublikasikan bahasa Indonesia ke dunia. Jadi tanpa usaha seperti ini, bahasa Indonesia pasti lambat dikenal oleh dunia dan tidak mungkin diakui sebagai salah satu bahasa penterjemah di sidang umum UNESCO. Nah, inilah kelebihan cara Indonesia dalam menyebarkan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari Festival Handai Indonesia 2024, ini menjadi satu pengalaman tersendiri bagi para pesertanya karena mereka selain bisa bahasa Indonesia, mereka pun diperkenalkan dengan budaya, dengan seni, dan bahkan karena ini bulan Agustus tahun 2024, mereka pun diperkenalkan dengan lomba-lomba 17-an kalau di kita ya. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba balap karung, dan lain-lain. Ya, menggembirakan. Nah, cuma di sini ada kata Festival Handai. Kalau kata festival kita akrab ya, tapi kata handai mungkin cukup asing buat kita. Ada nggak teman-teman yang tahu apa itu kata handai? Ini bahasa Indonesia juga loh, ya. Memang jarang digunakan. Yuk tulis di kolom komentar ya arti kata handai. Festival Handai Indonesia 2024 sudah memasuki puncak acara, di mana para peserta terbaik sudah terpilih. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa gelaran yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 menjadi langkah strategis bagi penutur asing untuk mendalami bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia punya potensi besar jadi bahasa global. Salah satu karakteristik penting dari bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Bahasa Indonesia juga mudah menyerap dan punya banyak kata daerah. Saya menghimbau kepada kita semua untuk mendukung dan melanjutkan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, salah satunya melalui acara ini, yaitu Festival Handai Indonesia. Begitu yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Tema kali ini untuk FHI sendiri adalah merayakan persahabatan atau sangat relevan dengan perayaan HUT RI. Dan bagi Badan Bahasa, pembelajaran BIPA adalah handai atau kawan atau saudara yang diharapkan dapat menjadi pengukuh atau penguat persahabatan Indonesia dengan mitra Indonesia. Menurutnya terdapat tanda positif di luar negeri, yaitu minat orang asing belajar bahasa Indonesia pasca penetapan bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Nah, secara rutin kami menerima permohonan dari luar negeri yang ingin ada pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri.
Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri sangat penting dan membantu pelaksanaan pembelajaran BIPA di luar negeri. Ada 54 negara, bahkan sudah mencapai 55 negara dengan pembelajar sebanyak 183.000 orang. Nah, menurut Aminuddin, para peserta FHI akan menjadi agen atau mitra untuk mengukuhkan persahabatan Indonesia dengan negara asal mereka. Di tahun ini, juara itu tidak didominasi oleh negara tertentu, tetapi menyebar. Semuanya sebetulnya adalah juara, tidak ada yang bukan juara, karena kalau Anda bukan juara, Anda tidak akan berada di tempat ini. Selamat bagi semuanya dan mari perkuat persahabatan Indonesia dan rayakan persahabatan ini sehingga kita menjadi warga dunia yang mencintai perdamaian. Tegas Aminuddin. Nah, festival dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu penyisihan pada 78 negara yang berjumlah 549 peserta. Kemudian Badan Bahasa sendiri baru mengkoordinasi pembelajaran bahasa Indonesia di 55 negara. Penjurian melalui video untuk menyaring finalis untuk bertanding di Bali. Nah, finalis ini berjumlah sebanyak 102 orang dari 43 negara. Dan kalau kita melihat statistiknya ataupun datanya, kita bisa lihat dari tahun 2020 finalis FHI diikuti oleh 167 peserta dari 30 negara. Kemudian di tahun 2021 ada 140 peserta dari 36 negara. Di tahun 2022 terdapat 130 peserta dari 33 negara. Dan di tahun 2023 terdapat 146 peserta dari 29 negara. Dan di akhir tahun 2024 menjadi 102 peserta dari 44 negara. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat besar minat warga asing untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Contohnya ini ada salah satu peserta yang menjadi juara pertama lomba puisi bahasa Indonesia yang berasal dari Korea, yaitu Ki ya, panggilannya Ki, kalau nama panjangnya tadi pada lupa ya. Ini kebetulan kalau menurut ceritanya tadi dia sudah cukup lama di Indonesia, kurang lebih 10 bulan ya, untuk belajar bahasa Indonesia dan mengenal budaya dan seni di Indonesia. Nah, karena minatnya yang sangat besar terhadap bahasa Indonesia, akhirnya dia mengikuti lomba ya bahasa Indonesia yang diadakan oleh Badan Bahasa Indonesia dan akhirnya mendapatkan juara 1 untuk bidang puisi. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini menjadikan kita semakin bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri, di mana penyebarannya sudah semakin masif ya ke seluruh dunia. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal buat kita semua untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Oke teman-teman, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.